Mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka 3 kasus korupsi yang diusut Polri. Perkara 3 kasus korupsi ini pun resmi dilimpahkan ke Kejagung. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto di Gedung Kejaksaan Agung pada hari Sabtu. Sejauh ini polisi telah memeriksa 15 saksi terkait dengan 3 perkara kasus korupsi besar yang diusut. Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, Polri telah menetapkan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi, yaitu ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR. 3 kasus tersebut adalah dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Perkara di kasus korupsi ini pun resmi dilimpahkan ke Kejagung. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyidikan. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pemirsa, Febri Adriansyah akhirnya melepas jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus setelah namanya terkait kasus 3 korupsi besar yang tengah diusut Polri. Keputusan Febri ini kurang dari 24 jam setelah ia membantah isu pengunduran dirinya sebagai Jampitsus. Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah. Jumat siang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, Febri Adriansyah muncul dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kemunculan itu menjadi yang pertama setelah hampir sepekan namanya menjadi perhatian publik di tengah penyidikan 3 kasus korupsi besar yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Di hadapan awak media, Febri membantah berbagai isu yang beredar, mulai dari kabar dirinya akan mundur dari jabatan Jampitsus hingga dugaan keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Polri. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan
pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Namun, situasi berubah hanya dalam hitungan jam. Sabtu dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Kejaksaan Agung mengumumkan Febri Adriansyah resmi melepas jabatan sebagai Jampitsus. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk komitmen Febri Adriansyah untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses penyidikan yang sedang dilakukan kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nama Febri Adriansyah menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan 3 kasus korupsi besar yang tengah diusut Polri. Dalam proses penyidikan, Polri menggeledah 13 lokasi termasuk rumah Febri di kawasan Sentul dan sebuah lokasi di Cipete. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai miliaran rupiah, 74 kg emas batangan, dokumen, serta sejumlah barang bukti lain yang kini masih didalami. Pengunduran diri Febri Adriansyah menjadi babak baru dalam pusaran penyidikan yang tengah berjalan. Di tengah proses pengusutan yang terus berlanjut, publik kini menanti arah penyidikan berikutnya serta ada tidaknya fakta-fakta baru yang akan terungkap. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.